Halo, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Salam sejahtera, Indonesia maju. Demikian pada hari ini kita akan mendengarkan satu lagu yang indah. Ya, judulnya adalah Perfect. Segala sesuatu di dunia ini tiada yang sempurna. Kalau semuanya sempurna, maka tidak ada orang yang jahat di dunia ini, juga tidak ada orang yang cacat, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang sakit, dan tidak ada orang yang penderitaan ada di dunia ini. Karena segala sesuatu sempurna. Tetapi karena tidak ada yang sempurna itulah, maka kita membutuhkan satu sama lainnya untuk menyempurnakan. Kesempurnaan itu adalah suatu hal yang indah, wonderful, dan sangat menyenangkan. Maka karena tidak ada kesempurnaan, maka jadilah Anda orang yang biasa-biasa saja, tetapi mau mencari teman dan sahabat untuk menyempurnakan. Oleh karena itu, hidupmu ada untuk yang lain, dan yang lain hadir untuk hidupmu. Pada hari ini kita akan mengundang seorang pianis ya. Nah, dia berasal dari Pahlawan. Yang konon katanya sih menurut pianis-pianis yang lain, sosok pianis ini juga punya banyak murid. Dan murid-muridnya juga terkenal, sering ikut lomba. Tetapi di grup kita dia tidak pernah bilang kalau dia punya murid-murid dan muridnya sering ikut lomba. Berarti gurunya adalah luar biasa ya. Oke, demikianlah lagu Perfect pada hari ini. Dan kita dengarkan sajian yang satu ini. Iya, silakan Elena Hartanto. Jangan sebut salah nama lagi. Elena Hartanto, silakan. Ye liang代表我的心。让我被ini.
Wah, tepuk tangan. Dimulai dengan lagu Perfect. Lalu kemudian sekarang Yeliang yang sempurna bulat, purnama, taipia watersin. Dikatakan tadi di awal, nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik yang mereka yang telah tercerahkan secara sempurna dan hanya milik yang di atas. Tetapi karena bulan, dia dari tidak ada, pelan-pelan sabit menjadi sempurna. Dan jangan bangga, dia juga akan pelan-pelan, dan hilang kembali, tetapi untuk muncul kembali. Ini namanya siklus, tidak ada yang selalu sempurna. Tapi hidup manusia itu harus disempurnakan. Bagaimana dengan hidupmu kawan-kawan? Apakah kau sudah memiliki sesuatu yang indah dan sempurna? Yes, jawab. Ya, udah mulai tuh. Tadi tidak sempurna ya. Tadi untung mainnya sempurna, tidak ada gangguan. Dan sekarang Boris. Baru kita mulai lagi. Yes. Selamat malam. Malam. Silakan. Ya, mungkin kawan-kawan yang hadir di sini sih udah banyak yang tahu ya, tapi banyak yang nanti di Instagram, di WA ataupun di Facebook belum kenal. Jadi kalau teman-teman Instagram udah pasti senang melihat yang satu ini muncul di layar handphone Anda atau layar komputer Anda. Ya, silakan mengenalkan diri dulu. Selamat malam, Ilan fans hadir, kata Cilois. Cilois. Ilan juga fansnya Cilois nih. Oh, Lois mah di mana-mana penggemarnya banyak. Yang mendukung Ilan sampai hari ini adalah Cilois nih. Wow, luar biasa. 1001 tanduknya ternyata Lois. Antenanya. Antena dari vibrasi. Iya, oke. Malam teman-teman. Ya, malam. Lagi, namaku Ilen. Aku sehari-hari kerjaanku sebenarnya sebagai guru musik, pianis juga. Sekarang juga aku lagi bangun YouTube channel aku. Gitu deh kira-kira. Wow, kita doakan YouTube channelnya berkembang dan jangan lupa subscribe juga YouTube saya loh, Nengsiu Channel. Oh iya, jadi kita saling subscribe ya Suhu ya. Yes, harus. Tapi namamu itu kan double E loh, Ilen gitu kan. Yes. Kalau dibaca kan Ilin, Ilin loh. Sebenarnya gini Suhu, kalau kata yang bikin nama nih ya. Yang bikin nama. Katanya bikin nama ini. Kalau saya sih sudah dapet jadi. Bikin nama katanya kan E-nya double supaya dipanggilnya Len. Yes. Len atau Lin. Tapi Len. Katanya gitu. Lin, Ilin. Nah. Yes. Aku dengar namamu bacanya Ilin ya. Nah, dulu di Chungkok waktu di Taiwan ada cerita tentang Ilin Kuose. Nah, Ilin Kuose adalah seorang biksu ya, seorang biksu yang ganteng banget, benar-benar super ganteng. Nah, terus dalam kehidupan ini, dia bertemu lagi dengan tuan putri dari tuan bangsawan. Nah, terus ketika dia ke wihara,
kan biasa orang kan ke wihara itu ada pasang dupa kan, pasang iyo Iya. ya. Nah, terus kemudian yang biksu Ilin itu dia yang bakarin. Ya, dipersilahkan gitu kan, Tuan Putri dipersilahkan. Begitu lihat, wow, dia terpesona, langsung, siapakah itu gerangan? Biksunya ditaksir sama Tuan Putri itu, lalu kemudian Tuan Putrinya sakit karena biksunya tidak mau gitu kan. Ternyata di masa lampaunya, masa lampau ya kan, itu sampai sakit, sampai harus nikah, kan biksu tidak boleh menikah gitu. Dan kemudian ternyata hubungan mereka itu dari masa lampau. Si Ilin Kose ini, biksu Ilin ini dulunya adalah penulis yang sangat bagus sekali. Sufa tahu ya, Sufa? Kalau tulisan Mandarin, karakter kaligrafi Chinese. Oh ya, Nah, kaligrafi ya. Sufa. Ya, kaligrafi. Kaligrafinya wonderful, cakep banget. Terus keren gitu. Sampai ini benar-benar putri raja. Kalau sekarang saudagar kan kelahiran yang sekarangnya. Yang dulunya itu putri raja itu senang banget begitu ngelihat kaligrafi yang ada di wihara itu bagus banget. Dan dia penasaran. Kalau tulisannya bagus, pasti nih orangnya ganteng gitu kan, keren kan. Waduh, bener-bener. Tulisan Kalau dari menggambarkan tulisan, karakter katanya. iya, katanya, katanya gitu kan. Jadi dia penasaran. Dan ternyata Ilin dalam masa lampaunya itu adalah seorang biksu yang buruk rupa. Dan dia rada bongkok, ininya banyak banyak kayak bintil-bintil gitu. Dan dia itu adalah seorang yang pemalu karena dia buruk rupa. Kayak film yang The Ox itu ya, bukan Beauty and the Beast. Tapi yang satu lagi tuh yang di Puri, yang badannya Hunchback, begini bongkok-bongkok. Hunchback of Notre Dame. Hunchback. Oh iya, iya. Gitu dia. Nggak pernah nonton. Jadinya begitu Tuan Putrinya penasaran. Jadi dia bilang dia mau kasih dana. Dana untuk seluruh anggota sangga atau biksu yang ada di wihara itu. Caranya adalah semua harus tanda tangan. Kan kalau dari tanda tangan itu kan ketahuan karakternya dan tulisannya. Jadi semua pada keluar dan tanda tangan. Tuan Putri ini ngeliatin. Biasa saja, biasa saja. Tanda tangannya nggak ada yang bagus. Biasa, 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 biasa. Nggak ada yang kayak di kaligrafi itu. Jadi dia masih penasaran. Ini udah dipanggil semua, katanya. Iya, sudah, katanya. Bohong, pasti masih ada satu yang kalian sembunyikan. Oh, Tuan Putri ini match-nya tuh udah ganteng banget, dan dia penasaran banget kan. Kalau tidak dikeluarkan semua, saya yang akan cari. Kan tadi kan bicara tentang nobody perfect ya. Nah, gurunya bilang, kamu buruan keluar, ditunggu. Nggak mau, kan minder, buruk rupa, minder banget, jelek, elek banget, super elek. Terus bongkok jalan gitu kan jalannya. Terus akhirnya, kalau kamu tidak keluar, kamu akan membahayakan yang lain, karena nanti dia marah. Kan nggak boleh menyinggung putri lah, pangeran lah, raja lah, zaman dulu bisa habis semuanya. Nah, akhirnya Tuan Putri ini, buruan, ini seperti masih ada satu. Udah keluar lah, Ilin. Yang zaman dulu itu dengan muka yang jalan perlahan-lahan ngekok. Begitu Tuan Putrinya harapin yang keluar adalah pangeran yang ganteng banget, dan ternyata yang keluar makhluk yang aneh banget dan buruk rupa. Begitu dia lihat pingsan, dijatuh Tuan Putrinya. Ya ampun, dia pikir yang dia harapkan dari tulisan seseorang yang beautiful, yang keluar adalah monster, dan dia kaget, shock, pingsan. Nah, sejak saat itu, biksu yang buruk rupa itu, dia bertekad. Gara-gara saya buruk rupa ini, saya sudah membuat satu orang pingsan. Jadi kaget melihat dia. Jadi dia bukannya minder, tetapi dia terus melatih diri. Dia setiap hari mengulang kata-kata yang bagus, membacakan kalimat-kalimat di dalam sutra Buddha atau firman di dalam Alkitab gitu kan. Intinya dia baca kitab suci dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran yang sempurna, dengan mulut yang jernih, dengan hati yang damai. Dan dia membayangkan Buddha itu kan sempurna, mukanya bercahaya, bagus. Dia membayangkan keindahan itu dalam dia setiap baca sutra. Akhirnya, kehidupan selanjutnya, dia menjadi orang yang ganteng, benar-benar ganteng, dan jadi biksu kembali. Dan disitulah dia betul-betul mukanya ini kalau kena matahari transparan. Kupingnya bisa kelihatan merah gitu, bagus. So handsome ya. Jadi melambangkan sesuatu yang cuangyen.
gitu. Nah, jadi ketemu lagi dalam kehidupan selanjutnya, Tuan Putri ini naksir berat karena jodohnya dulu udah pernah ada, dan sekarang dia bilang dia mau balas budi. Tetapi masalahnya kehidupannya sekarang dia juga jadi biksu, kan tidak boleh juga menikah. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuan Putri ini, dia pulang setelah dia dari wihara yang tadi pai-pai sembahyang, dan dia lihat seorang biksu yang ganteng banget, dia bilang sama papanya, Papa, aku sudah melihat di dunia ini, tidak ada yang sempurna, nobody perfect, dan tidak ada yang bercahaya seperti Yelian Taipia Watersin tadi, bulan menghampirkan hati dan perasaanku. Bulan malam ini bersinar sangat terang sekali dan dia sangat bulat sekali, tetapi di wihara itu, Pak, ada biksu yang ganteng sekali. Sakitku tidak akan sembuh kalau biksu itu tidak menjadi suamiku. Dahsyat kan? Waduh, itu zaman dinasti jadul itu, dinasti Tang. Dan akhirnya dinasti Tang itu tahun 600-an Masehi. Dan kemudian ayahnya berkata, baiklah, apa sih yang tidak bisa dikabulkan? Nah, akhirnya dia berangkatlah ke wihara itu dan berkata, tolonglah biksu ini untuk menjadi suami anakku. Pilihannya kan lepas jubah. Dia harus lepasin jubah ini nih. Jadi boleh kayak pastor kan, pastor tidak nikah. Tapi kalau dia mau menikah, dia harus lepas dulu jubahnya dan kembali jadi umat biasa. Wah, pertentangannya sangat dahsyat. Perang batin di sini. Setelah perang batin, biksu Ilin ini menghadap gurunya. Guru, jangan biarkan saudagar itu mengganggu kita lagi. Hati ini hanya betul-betul mau jadi jalani kebiksuan secara sempurna. Saya tidak akan kembali jadi umat awam dan menikah dengan siapapun. Dia bilang begitu. Tapi gurunya bilang, Ilin, apa tujuan kamu menjadi biksu? Ya, saya mau jadi bodhisatwa. Bodhisatwa itu bahasa umumnya juru selamat. Saya ingin menyelamatkan semua makhluk agar semua makhluk itu bahagia. Agar semua makhluk itu tidak ada yang menderita. Terus gurunya bilang gini, ada satu orang yang sedang sangat menderita dan dia hanya bisa disembuhkan oleh kamu. Kalau kamu sebagai juru selamat, apakah kamu akan menyembuhkannya? Ilin langsung, waduh, ini pertanyaan menjebak. Terus saya bilang, bahaya. Kalau dia sebesar, kalau dia bilang, oh tidak, berarti jiwamu belum jadi bodhisatwa atau juru selamat. Sedangkan kamu bertekad mau menolong semua makhluk. Dan makhluk ini hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya si Ilin itu, ini ceritanya seru banget sih. Memang si Ilin itu akhirnya, dia perang batin, dan dia kemudian meditasi, tengah malam akhirnya dia putuskan. Baiklah, semua jubahnya disusun rapi. Semua jubahnya disusun rapi, dan dia pakai baju biasa, dan kemudian dia berkata kepada gurunya, Guru, kamarku, jubahku, semua tolong jangan ada orang yang masuk dan jangan ada yang mengambil. Gitu. Intinya kamar dia tetap adalah kamar dia. Nanti aku akan kembali lagi. Gurunya bilang, loh mau nikah kok balik lagi? Kan nggak mungkin kan ya, dia bilang. Tenang guru, tenang. Pokoknya dia bilang gitu. Dan akhirnya dia pergi memenuhi keinginan dari saudagar itu. Dan ketika dia sudah ketemu sama istrinya, calon istrinya, istrinya langsung sembuh sakit, namanya jatuh cinta. Cinta itu adalah suatu syarat yang tanpa batas, tanpa ada pandang aku dan kamu jelek dan cantik. Kalau orang udah jatuh cinta kan susah dan susah disembuhkan gitu. Saat itu ketika terpenuhi langsung sembuh. Ya, kayak ada satu yang setiap hari berkata tentang ada satu sosok yang aku sayangi, aku cintai, dan setiap kali aku makan bakmi aku selalu teringat dengan dia, katanya begitu. Lanjut ke cerita ini, cerita selanjutnya. Nah, iklan ya, itu iklan. Nah, jadi kalau Anda jatuh cinta, makanlah bakmi karena bakmi itu panjang dan enak gitu ya. Ya lanjut. Serius. Pak RT mana? Anak-anak Iya. jadi. Ya, akhirnya Ilin berkata, baiklah Tuan Putri, saya akan mengikuti apapun asalkan kau sembuh. Tapi kau pun harus mengikuti apa kataku setelah kau sembuh. Wah, putrinya happy. Oke, kita
kita nikah malam itu juga. Malam itu, enggak, besokannya dong ya. Besokannya dilangsungkanlah pernikahan dan semuanya siap merah-merah semua. Trompet, petasan, pet, pet, bung, 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 bung. Wah, semuanya tuh menyambut, menyambut. Dan itu apa tuh kok JT, manggil-manggil nama orang. Dan kemudian setelah itu diadakanlah pernikahan. Setelah pernikahan itu dilangsungkan, biksu itu tetap cuangian dan ganteng banget. Dan isunya, akhirnya kau jadi suamiku gitu. Biksunya tetap cuangian, tapi kan udah jadi orang biasa. Ilin namanya, jadi dipanggil ini. Oke, pernikahan selesai. Saatnya malam tiba dan bulan sudah bersinar 2 kali terangnya. Wah, bulan menyinari hatiku. Lalu Ilin berkata, istriku, dari pagi kamu dandan cantik sekali, luar biasa. Orang dulu kan kalau makeup kan tebel banget kan, kayak Beijing Opera gitu kan. Dia bilang, tidakkah kau melihat kenapa kamu jatuh cinta padaku? Dia bilang, oh, karena kau luar biasa, seorang biksu yang terang banget dalam hatiku dan kamu betul-betul sempurna gitu. Baiklah, kamu tahu kenapa aku terang, kenapa aku bercahaya, kenapa aku sampai suka tergila-gila sama aku itu bahasanya. Iya, dia bilang, karena aku setiap mau tidur, aku itu selalu sanpu ipai. Sanpu ipai itu 3 langkah dia bersujud, 3 langkah dia jalan dia bersujud, 3 langkah dia bersujud. Pak RT, halo. Ibadahnya orang Iya, Buddhis. Ya, untuk bertobat dan kita mengucapkan terima kasih, 3 langkah kita bersujud. Supaya kita ini dikurangi dari dosa dan kesalahan kayak gitu kan. Dia muterin wihara tuh biasanya 3 langkah dia bersujud, 3 langkah dia bersujud. Suamiku, apapun yang akan kamu lakukan, aku akan lakukan bersamamu. Wah, seneng kan? Baik, oke, kamu sudah berjanji, aku mengikutimu, tapi kamu harus mengikutiku. Ya, ikutan istrinya di belakang. 3 langkah bersujud, 3 langkah bersujud, 3 langkah bersujud. Setelah selesai kan kacau dong, keringet di mana-mana, bedaknya luntur kan semuanya kan. Wah, rambutnya juga udah ada dari tadinya sanggulan, terus kemudian kacak-kacakan. Dan setelah itu, suaminya bilang begini, istriku, apakah aku masih ganteng? Luar biasa suamiku, wah keren, katanya gitu kan. Nah, terus, ya, apakah aku masih cuangian? Cuangian itu kayak gagah gitu, kayak wow gitu. Oh, tentu, iya, istriku. Mari kita lihat cermin, berdua ngaca nih bercermin. Lihatlah dirimu. Aku adalah monster, ya kan? Karena keringetan kan dandanannya yang bedak semua itu jadi pada enggak keruan, warna yang hitam-hitamnya luntur, semuanya luntur. Iya, luntur semua. Dan dah kaget dan kemudian, katanya aku adalah monster. Terus istriku, apakah kita cocok? Dia bilang begitu, kurang ajar. Apakah kita cocok? Dia bilang, dia nangis sedih karena kan ya biar bagaimana gitu kan. Aku kesini hanya untuk menyembuhkanmu dan sekarang kamu udah sembuh, kamu udah bisa 3 langkah nama sekarang itu kayak kita mah fitness gitu. Udah kamu udah hebat bisa fitness dan kamu saya rasa sudah sehat sekali. Nah, luar biasa. Jadi tugasku sudah selesai. Apaan? Kami kan meminta kamu menjadi suamiku. Aku menjawab permintaan papamu. Supaya kamu sembuh, aku harus menikahimu. Dan hari ini, kita sudah menikah. Izinkan aku pulang ke wihara. Waduh, langsung. Neneng, kalau pakai piano. Neneng, gitu kan. Wah, sedih. Lagunya sampai engtai dah. Neng, 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 neng. Iya. Oke, sampai engtai. Ya, silakan. Mainin dong. Oh, tegang, teng, tereng, teng. Istrinya berkata, iya, aku memang sudah berjanji kepadamu, apapun yang kau inginkan, aku akan setujui. Dan akhirnya, baiklah, aku akan mengantarmu pulang ke wihara. Istrinya buru-buru bilas semuanya, membersihkan diri. Dia bilang, tapi gimana cara nanti kamu menjelaskan pada orang tuamu?
tenang, aku punya cara, asalkan kau bahagia. Tapi ingat, setiap hari aku boleh melihat kamu, walaupun dari jauh. Akhirnya diantarin pulang ke Wiyara. Dan gurunya bilang, kok pulang lagi? Kan sudah dibilang. Aku sudah menyembuhkan dia, dan dia sudah sembuh. Oke, ceritanya sampai di sini. Masih banyak ceritanya, tetapi cerita tentang kisah yang tidak sempurna, dari orang yang buruk rupa, terus kemudian membuat orang kaget, shock, sampai melihat monster, dan kemudian terbalik ketika seorang sudah berubah menjadi sempurna, menjadi baik banget, menjadi cantik, menjadi ganteng, menjadi sempurna. Kenapa kita bisa ganteng? Karena kita sering menolong orang. Karena kita selalu tersenyum, karena kita selalu ramah, karena kita selalu memancarkan cinta. Tapi kalau mulutnya sering ngatain orang, sering ngomelin orang, sering membuat orang tersinggung, sakit hati, dan segala macam dari mulut ini, maka mulutmu seperti saya, kalau tidak senyum. Jelek kan? Udah tahu ya. Turun. Kenapa saya mulutnya turun? Karena pasti saya dulunya pelit senyum. Karena pasti dulunya saya suka berkata yang tidak baik dan tidak benar. Maka dalam kehidupan ini saya harus selalu senyum. Supaya jangan orang salah paham kalau saya lagi diem. Jelek kan? Understand? Nah, jadi begitulah kenyataan hidup. Bahwa ketika kita ingin tampil baik, bukan hanya operasi plastik. Operasi plastik itu seperti kamu pakai bedak, pakai segala macam menutupi apa adanya. Kan zaman sekarang kan kelihatan ya, mua itu mua bisa membuat orang menjadi beautiful ya, beautiful. Dan operasi plastik menjadi lebih keren lagi, menjadi sosok yang berbeda dari dirimu. Tetapi karakter hatimu tetap sama, tidak ada yang berbeda. Maka mau jadi beautiful, inner beauty itu penting. Nah, sekarang gilirannya kamu yang cerita. Iya dong. Saya sudah selesai. Kalau Apa? di Buddhis itu ya kan, kalau kayak tempel-tempel apa itu semua ada ceritanya, bagus-bagus gitu memang. Ada. Jadi filosofi itu ada. Cuma Ya. orang itu dulu, orang Tionghoa itu senang sekali menghargai, kayak misalnya, saya pahlawan di satu daerah. Ketika saya pahlawan, baik banget, berkorban banget, dan dia membela seseorang atau banyak negaranya. Setelah dia meninggal, dia akan dibikinin patungnya untuk mengenang. Jadi sebenarnya bukan dewa atau bukan apa, tapi ini adalah tokoh pahlawan yang kita hormati. Karena dia berjasa banget bagi satu daerah itu. Di daerah itu dia dihormati, di daerah lain nggak ada yang tahu. Tapi karena orang dari daerah itu ke daerah lain bawa juga patungnya, supaya ditaruh di rumahnya, atau supaya tahu di kelenteng atau di wihara, jadi orang lain nggak tahu kan, ikut-ikutan. Terus lama-lama pada cetak patungnya yang sama gitu. Jadi nanti banyak banget pahlawannya gitu. Jadi dewa itu adalah, kalau di Buddhis, penghuni surga. Mereka di dunia ini sangat baik. Setelah baik akan meninggal masuk surga. Dan ketika masuk surga, dia masih bisa nolong manusia dan keturunannya. Maka daripada itu, kita suka bilang, tolong lo malaikat doa, kabulkan doa saya. Tolong lo Tuhan, kabulkan doa saya. Tolong lo dewa, kabulkan permintaan saya. Ini kita minta tolong. Padahal sesungguhnya, begitu seseorang itu baik aja. Nggak usah ngomong dia sempurna dan dia jago dan bijaksana, nggak usah. Baik aja. Udah jelas ada yang kanan kiri kita, bodyguard angel itu akan menjaga kita. Dan yang paling penting adalah leluhur kita akan senang melihat orang baik. Dia akan melihat keturunannya. Waduh, cucuku baik. Aku akan blessing kamu dengan berbagai berkat. So, jadilah orang yang baik dulu. Setelah jadi orang yang baik, belajarlah jadi orang yang benar. Setelah jadi orang yang benar, kalau di Buddha berarti kalau ada orang yang terlahir buruk rupa itu apakah hukuman dari masa lampau? Ya, bukan hukuman tepatnya. Kalau hukuman kan kesannya ada yang menghukum. Kalau ini apa yang kau tabur, itulah yang kau tuaikan. Nah, kalau di masa lampaunya kita banyak menabur hal-hal yang buruk, suka ngatain orang, suka bully orang, dan kemudian suka membuat orang-orang itu tidak baik dan tidak benar, dan segala macam, maka dalam kehidupan sekarang pasti kamu akan memperoleh hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, jadi begitu ya. Wah, ini ada kita. Nah, oke.
Ya, jadi ingat ya, di dalam kebaikan itu kita harus selalu mengingat bahwa jasa kebaikan seseorang, keluarga maupun apapun yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Hukum itu pasti ada. Jadi jangan pernah menyakiti orang kalau kamu tidak mau disakiti. Jangan pernah membuat orang menjadi tidak nyaman kalau kamu mau diberikan sama orang apresiasi kenyamanan. Gitu. Gampang kan? Tampar orang satu kali. Yesus berkata, bila ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Betul? Artinya supaya kamu sabar, supaya kamu juga tidak marah. Nah, tetapi ada lagi yang lebih bijaksana. Ketika orang mau menampar pipimu, jangan kasih lagi pipi kirimu, ya kan? Artinya kamu bisa ngeles. Ketika dia tampar sekali, cukup. Terima. Oke, senyum. Ketika mau nampar 2 kali, head, ngeles gitu kan, jago karate gitu kan. Bener-bener. Dan ada lagi ya, yang lebih tinggi lagi adalah ketika orang mau menamparmu, jangan sampai dia menampar, tapi berikan kasih sayangmu, maka orang itu tidak akan menyakitimu. Emang ada yang nanya apa emang? Ada yang nanya apa? Nggak kelihatan tadi. Gimana itu katanya Ko Nurdin? Reinkarnasi ya. Reinkarnasi sebenarnya kalau di Buddhis namanya reborn atau rebirth, kelahiran kembali. Jadi ya agak panjang, ini masalah keyakinan. Tetapi sesungguhnya kalau di Katolik kuno itu memang ada kata reinkarnasi zaman dulu. Tetapi kemudian ada perubahan dan segala macam. Dan ini kita tidak akan bahas. Intinya, Anda percaya ada kelahiran sekarang dan ada kelahiran yang akan datang. Betul? Kelahiran sekarang baik, kelahiran akan datang pasti baik. Buahnya antara surga dan neraka. Itu ada dan itu real. Jadi kalau Anda tanya penghuni surga saat ini, halo, kamu sudah lahir di surga nih ya? Iya, bagaimana? Kenapa kamu bisa lahir di surga? Pasti ada karma lampaunya. Saya dulunya jadi manusia, dan waktu jadi manusia, saya baik, saya jalani kebaikan, saya selalu menaati firman-Nya, saya selalu berbuat kebaikan, apapun itu saya jadi orang baik. Jadi ibu-ibu yang bertanggung jawab, orang tua yang baik, jadi istri juga istri yang baik, kan seperti itu. Nah, sekarang saya menikmati buahnya, yaitu di surga. Dan kalau Anda tanya lagi penghuni neraka, halo guys, kenapa dihukum di neraka guys? Dia bilang, jangankan menjawab pertanyaanmu, baru muncul aja dari kuali api neraka yang dibakar itu, baru muncul, tolong gitu kan. Baru ngomong tolong, dia udah kecebur lagi, kesedot dalam magnet bumi yang sangat kuat, sehingga dia kesedot dan dia disiksa di dalam kuali itu beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Lama sekali. Ada teknik yang ini, kayak capit boneka, tahu? Capit boneka. Kepala kita ini dicapit, dan kemudian diangkat, dan diceburkan ke dalam kuali panas. Ketika masuk ke dalam magma, di dalam, kita bilang magma bumi. Ketika masuk ke dalam kuali itu, begitu diangkat, jadi tulang, dah, ngek, ngok, gitu kan. Ketika ini diangkat lagi ke sentuh tanah, dia nyambung lagi, badannya tumbuh lagi, jadi manusia seperti normal lagi, lalu kemudian dicapit lagi, masuk, dan itu dilakukan berjuta-juta kali. Jadi perbuatanmu di dunia mungkin hanya 1 kali berbuatnya, tetapi akibatnya berbanyak sekali. Sama seperti saya suka ngomong kan, kamu nanam 1 biji, apapun itu kebaikan atau kejahatan, 1 biji aja. Pohon itu ketika dia besar dan ketika dia berbuah, apakah dia balikin kamu 1 biji? Oh no, buahnya sangat amat banyak, Yes, kebaikan pun sama. Kamu berbuat baik dan kemudian akan berbuah sangat banyak sekali kebahagiaan berlimpah-limpah. Kamu berbuat jahat, 1 aja kejahatan, maka kejahatan itu akan berlimpah-limpah menghantuimu, berupa penderitaan yang tiada habisnya. Ini pertanyaannya nih, Suhu bisa kungfu? Kalau di film-film Shaolin, kan jago kungfu. Yes, saya jago kungfu. 1 adalah kungfu panda, 2 kungfu makan, 3 kungfu tidur. Saya ini itu juga, Suhu. Oh bisa, berarti kamu juga kungfunya jago. Buktinya ketika kamu
bermain piano, jurus-jurusnya langsung tereng, tung tung tung, bung bung bung, gitu kan. Itu adalah kungfunya Ilen. Kungfunya Ilen di depan tuts yang hitam dan putih, ada hitam, ada putih, ada kebaikan dan ada kejahatan, tapi dia tidak pandang bulu. Ada kadanya nos hitam dipencet, ada kalanya yang putih dipencet, dia tidak pandang bulu. Ya, oke. Terus apa artinya? Kok jadi saya lupa sama pertanyaan saya ya? Kan saya host ya. Anda kan tuan rumah. Tuan rumah terbalik. Anda tamunya. Berarti apa menurut menemani. menemani enak aja. Yeah. Apa menurut menurut kamu tentang hitam dan putihnya dunia? Tentang apa, Su? Hitam dan putih, black and white. It's black, it's white. Yin and yang. White. Ya, yin yang. Apa itu yin yang? Yang Ilen tahu ya, Ilen nggak seberapa tahu, cuman kalau dengar dari cerita-cerita ya, kalau sharing-sharing sama orang, yin kan yang baik ya, yang putih ya, sisi putih. Yang itu yang sisi jahat, itu doang. Muncul lagi. Ada sedikit angin puting beliung. Surabaya is okay now. Penuh loh, seatnya full. Apalagi udah di booster seatnya. Iya. Kayaknya di sana. Ya. Halo. Ilen jelas nggak ini? Bandung dingin. Katanya freeze. Nah ini udah jelas. Oh ini udah jelas. Halo. Ya. Nah ini udah jelas. Apanya yang hitam? Pianonya hitam tuh. Iya. Suara. Tapi sudah. Ini udah harusnya udah jelas. Nah ini sekarang. Wow. Sekarang udah. Langsung saja. Sudah ada lagi. Hai, ni hao, hao ma? Ni hao ma? 我是能秀法师，我是印尼人，我从来就是印尼西部Tangerang. Oh yes.
Oke, ya demikianlah adanya. Kadang-kadang kita harus menghilang dulu untuk muncul kembali. Kadang-kadang kita harus berpisah dulu untuk bertemu kembali. Ya, saat bertemu jangan berantem, saat berpisah jangan dikangen. Ya, demikian adanya hidup adalah untuk terus saling mengisi. Ada pertanyaan, cara mengisi karma buruk, karma baik, kapan berbuah suhu. Nah, karma buruk ya nggak usah dikikis, yang penting jangan dibuat lagi kejahatan. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kan tidak bisa diulang. Yang jelas masa lalumu, mau baik, mau tidak baik, itu udah berlalu. Kalau seandainya kamu berpikir dulu banyakkan yang baiknya, bahagialah sekarang. Kalau dulu banyakkan yang tidak baiknya, berarti sekarang harus diperbanyak yang baik. Sehingga nanti ke depan, apapun buahnya, pohon ada yang manis buahnya, ada yang juga asam buahnya. Tapi kamu tidak bisa mengharapkan pohon, semua tolong ya, nanti kasih aku buahnya itu manis semua. Lah, orang tua aja punya anak, ada yang cakep banget, ada yang cakep, ada yang elek banget gitu kan, satu pabrik. Nah, satu pohon juga ada yang buah, coba kamu lihat pohon di kebun. Ada yang beruntung. Yang beruntung itu dia sampai ranum di pohon dan kemudian dia petik. Dan kemudian ada yang dijual di mall, hypermart, di supermarket. Ada pohon, dia juga bagus, tapi cuma dijual di pasar biasa. Ada pohon yang buahnya bagus,